Salam buat kita semua, salam sejahtera. Izinkan kami menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah di gereja maupun ibadah secara online di rumah. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, 18 Oktober 2020. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam seminggu ini. Selamat bergabung juga buat saudara-saudara kami yang pertama sekali mengikuti ibadah secara online bersama GKPS Sidorami. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersatu teduh. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami, sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu, dan sebagai mazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran yang mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang yang suci hatinya, jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 sampai 3. Sempurna dan besar.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita nyatakan sukacita kita buat pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menggelarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
Kembali kami boleh Tuhan merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu kami rasakan, sehingga kami pada saat ini boleh bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh semakin kuat saat kami menghadapi berbagai hal kehidupan ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu juga ya Tuhan, hari ini boleh kami juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada saat ini tertulis di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suda, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Horas mabat tahaganupan Nasiam Bapak Inang
saudara yang terkasih yang ada di rumah. Salam. Ya, baiklah. Sesuai dengan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Pendeta tanya Bapak Ibu saudara yang terkasih yang ada di rumah. Biasanya kalau ada pesta di hari Minggu, yang mana Bapak Ibu pilih? Ke pesta itukah atau ke gereja? Boleh dijawab juga, boleh ditanya juga. Di kebaktian keluarga di rumah, mungkin ada perdebatan suami istri. Ada yang bilang ke pesta lah kita, atau yang bilang udahlah apapun ceritanya kalau hari Minggu ke gereja lah kita. Nah, mungkin berdebat sesuai dengan topik daripada khotbah kita hari ini, melestarikan budaya. Sering dipertanyakan kepada kita, apakah kita lebih takut tidak beragama atau tidak meradat? Nah, ini loh, sebagai kita yang dominan orang Batak, mana? Apakah kita lebih takut tidak beragama, disebut tidak beragama, atau tidak meradat? Gak ada gitu. Kalau orang itu gak meradat itu, mungkin kita lebih takut atau lebih malu daripada dikatakan tidak beragama, sehingga kita sering mengambil keputusan yang salah. Kita lebih cenderung lebih memilih meradat daripada bergereja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, begitulah sering kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah ditata dari nenek moyang kita. Budaya itu sering mendominasi. Budaya itu adalah disebut aturan-aturan buah pikiran daripada manusia. Sering itu lebih mendominasi dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan sering sonai dosomalni. Begitulah kebiasaan kami dari dulu. Nah, kita susah move on dari itu. Tapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus Kristus, kehadiran firman Tuhan, kehadiran agama mengkritisi budaya itu, mengkritisi tradisi itu, bukan meniadakan. Itu perlu kita catat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga kalau ada juga gereja yang meniadakan budaya, ditiadakanlah juga sesuatu yang sudah sangat bagus ditata di keluarga kita. Tidak perlu lagi marulos, tidak lagi perlu martutur. Itu perlu juga kita kritisi. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak salah berbudaya, mari kita lestarikan. Tapi marilah juga sesuai dengan firman Tuhan ini, budaya itu harus dikritisi oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti khotbah kita di pertonggoan mengatakan, kehadiran Yesus di pesta Kana mengkritisi budaya yang sudah biasa. Biasanya tradisi Yahudi Bapak Ibu Saudara yang terkasih memberikan anggur. Yang pertama adalah anggur yang paling baik. Baru sesudah itu diberikanlah anggur yang kurang enak lagi.
Tapi kita lihat kehadiran Yesus justru memberikan yang selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan itulah yang kita lihat pada kehadiran khotbah kita hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih, sesuai dengan khotbah kita melalui kisah hidup daripada Ayub, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa kebiasaan kita kalau ada orang yang menderita? Apalagi orang yang menderita bertubi-tubi seperti Ayub. Ayo, Bapak Ibu, apa kebiasaan kita yang sering? Mungkin kita sama dengan teman-teman Ayub itu, Elipas ini dan Bildad. Oh, itu si Ayub itu menderita karena dosanya. Oh, si Ayub itu menderita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu karena kejahatannya. Nah, ini satu kebiasaan bagi kita yang perlu juga dikritisi di dalam kehidupan kita, di budaya kita, di kebiasaan hidup kita sehari-hari. Tiba-tiba ada seseorang yang kena COVID misalnya. Oh iya, langsunglah kita hubung-hubungkan dengan siapa dia, sehingga kita hadir untuk mendahului Tuhan. Kita hadir seperti penasehat daripada Tuhan. Kita mengatakan, oh itu dosanya itu, ya pantaslah, gitu kan? Apakah Bapak dan Ibu sering juga di rumah mengatakan seperti itu? Kalau ada terjadi sesuatu di keluarga, itulah tahankan dosamu, itu rasakan loh. Ini loh tradisi kita yang sering menyakiti di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang terjadi, Bapak Ibu saya. Itulah yang dilakukan oleh Elifas, Bildad dan lain-lain. Mereka langsung menghakimi. Mereka langsung menilai. Mereka langsung mengkritik. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sering, yang harus kita kritisi. Budaya seperti itulah sering terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengatakan seperti itu. Kalau kita baca nanti di Matius 9 ayat 1 sampai 7, ada perdebatan di antara murid-murid kepada Yesus. Murid-murid mengatakan, dosa siapakah ini? Dosa bapaknya kah? Dosa mamanya kah? Sehingga ini buta. Nah, ayo, pemuda yang di sini yang kebetulan bertugas di rekaman pada malam hari ini juga, apakah kamu sering juga hadir menghakimi saudaramu, menghakimi sahabatmu, menghakimi temanmu saat ada penderitaan baginya? Inilah budaya yang merusak. Inilah budaya yang menghancurkan. Inilah budaya yang membuat kita semakin tertekan, seperti apa yang dirasakan oleh Ayub. Di kehidupan kita juga, Bapak Ibu yang terkasih, sering kita hadir seperti itu, sehingga membuat orang lain semakin tertekan. Dia sudah bergumul, dia sudah menderita, kita tambahi lagi penderitaannya karena nasihat-nasihat yang menurut pikiran kita, yang kita rasakan itu benar. Sering kalau kita kunjungan pastoral ke rumah sakit, sering kita hadir untuk menggurui. Kita tidak mendengar pergumulannya dan beban hidupnya. Bahkan kita sering juga hadir
langsung menjadi penasehat ajaib dan sekaligus menjadi penghakiman. Iya, makanya seperti ini, makanya seperti ini. Sering tertekan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sering membuat orang lain semakin menderita. Kita sering membuat orang lain semakin terbeban. Persoalan dirinya sendiri juga sudah terbeban. Coba bayangkan apa yang dirasakan Ayub. Seandainya itu terjadi, padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebanyak apapun pergumulan kita, sebanyak apapun penderitaan kita, kalau ada topangan-topangan dari saudara-saudara kita, kalau ada topangan-topangan yang terkasih kita, kita akan kuat. Amin. Marco masih terbaring di rumah sakit Murni Teguh. Dia masih dipasang alat karena masih sesak. Kemarin saya ke sana, saya berdoa khusus untuk Marco. Saya katakan sama Marco, Marco, kau disayangi Bapa, kau disayangi Mama. Aku datang juga untuk berdoa untukmu karena kami sayang sama kamu, gereja sayang sama kamu. Kita tidak menghakimi. Kita tidak mengatakan karena inilah kamu, karena inilah kamu, karena ini. Tapi kita topang dia dengan kasih, dengan kepedulian itu menjadi kuat. Mungkin kalau Marco, Bapak Situa Mahlen bisa menonton ini juga. Kuat ya. Kami datang sahabatmu segerejamu bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi kami datang untuk menopangmu, untuk mengasihimu. Karena itulah firman hari ini. Dikritisilah kebiasaan Elipas dan Bildad dan kawan-kawannya. Seperti apa yang dikatakan dalam teks kita ini. Maka Tuhan memerintahkan kepada Elipas. Boleh kita baca itu di ayat 8. Dikatakan di ayat 8 seperti ini. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu kepada korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, inilah kasih Tuhan. Inilah cara Tuhan memperbaharui kebiasaan-kebiasaan kita. Di satu sisi Tuhan murka banget kepada kita karena suka-suka ngomong, suka-suka mengkhianati, suka-suka menghina, suka-suka menyalahkan orang lain. Tuhan murka. Tapi Tuhan memperbaharui melalui kasih-Nya, kekuatan kasih, sehingga Tuhan mengatakan diperintahkan kepada ayat 8 itu, supaya kamu tidak dianiaya, bawalah persembahan syukur kepadaku melalui Ayub, dan Ayublah sebagai nabi untuk perantara membakar doa penghapusan dosa itu, sehingga dihadirkan kepada kita kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru kita, budaya baru kita sebagai sahabat tidak seperti Elipas dan Bildad. Karena jelas dikatakan dalam khotbah ini, Elipas dan Bildad juga mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan, sehingga mereka tidak menutupi dosanya, tapi mereka menyesali dosa-dosanya. Saudaraku yang terkasih,
Budaya baru hadir bagi kita sebagai saudara. Budaya baru bagi kita hadir sebagai sahabat. Hadirlah untuk menghibur. Hadirlah untuk menguatkan. Hadirlah untuk menyemangati. Hadirlah untuk membangun. Sesakit apapun pergumulan hidup, kalau kita di lingkaran cinta, kalau kita di lingkaran kasih, seperti yang saya katakan kepada Marco, kalau dia di lingkaran kasih sayang mama papanya, kasih sayang di antara keluarganya dan saudaranya, dia kuat. Dan kita juga seperti itu. Kita akan kuat apabila seseorang hadir untuk memberi semangat, memberi topangan, memberi kekuatan. Nah, inilah yang perlu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan yang paling menarik juga kita lihat dalam khotbah kita ini, kehadiran saudara itu, kehadiran sahabat itu tidak hanya memberi penghiburan, memberi kekuatan dengan kata-kata, tapi dengan action yang nyata. Apa dikatakan dalam teks kita ini? Datanglah saudara-saudara daripada Ayub itu. Mereka memberikan uang dan mereka memberikan cincin emas saat mereka makan. Mereka makan bersama. Oke, hari ini poin pertama daripada khotbah kita ini, budaya apakah, kebiasaan apakah di antara kita yang bersaudara, yang bersahabat, yang perlu dikritisi dalam dirimu? Apakah kamu selalu hadir untuk menjatuhkan temanmu? Apakah kamu hadir selalu untuk menghakimi kawanmu saat dia menderita? Tapi hari ini Tuhan telah memperbaharui Elifas dan Bildad, memperbaharui kita supaya kita hadir untuk menopang dan menolong saudara kita. Amin. Baru yang terakhir di dalam khotbah kita ini, kebiasaan apakah yang kita lakukan saat kita menderita? Ini loh, saat ada pergumulan itu, saat ada penderitaan itu, kebiasaan apakah yang sering kita lakukan? Ayo jujur. Mungkin kita langsung apa? Menyalahkan Tuhan. Saat ada sesuatu yang tidak seperti kita inginkan, coba bayangkan apa yang terjadi di Ayub. Menderita sekali. Makanya hari ini di poin yang terakhir dan yang kedua ini saya katakan, kebiasaan apakah yang kita alami, yang kita kerjakan saat kita menderita, saat kita punya masalah. Nah, mungkin kita langsung menyalahkan Tuhan, atau mungkin kita langsung memberontak. Percuma gereja, percuma berdoa, percuma taat kepada Tuhan. Kita langsung memberontak, bahkan kita mungkin demo ya. Dan mungkin juga kita sering mencari kekuatan yang lain, alternatif yang lain. Gak benar lagi Tuhan Yesus itu, gak berkuasa lagi Tuhan itu, sehingga kita mencari kuasa-kuasa yang lain, sehingga kita semakin sesat. Atau mungkin kita telah langsung diselimuti rasa pesimis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi khotbah kita hari ini mengatakan kepada kita, justru kebiasaan orang beriman saat menderita sekalipun seperti Ayub. Dikatakan dalam khotbah kita ini, Ayub itu tetap menjadi benar di mata Tuhan. Ini mungkin kita dapat dialog antara Tuhan dan iblis. Iblis mengatakan kepada Tuhan pada waktu itu, lah, Ayub itu baik, Ayub itu taat karena dia terberkati.
anak-anaknya baik-baik, hartanya banyak. Coba deh kalau dia tidak kaya, coba deh kalau dia itu anak-anaknya tidak baik. Mana? Tidak, kata Tuhan. Dan itu telah teruji. Walaupun bertubi-tubi penderitaan, walaupun bertubi-tubi pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, tapi dia tetap punya kebiasaan baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang tetap takut kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang sering terjadi kepada kita. Sering kita saat kita mengalami penderitaan, langsung kita jatuh, langsung kita jauh dari Tuhan. Tapi disebut dalam khotbah kita ini, Ayub berhasil menjadi pemenang. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ayub tidak memberontak. Tapi apa kata Ayub di teks sebelumnya? Nama pahit, nama tubuh, aku harus terima. Sering kita hanya mau menerima yang manis-manis. Tapi Ayub mengatakan, inilah satu kebiasaan yang harus kita hidupkan di dalam iman orang percaya. Bersama Tuhan kita mampu menerima nama pahit, nama tubuh bani goluta di dalam Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini silih berganti. Gak ada orang berhasil terus, enggak. Tapi silih berganti, jalan putar kehidupan ini. Ada saatnya gagal, ada saatnya berhasil. Tapi Ayub mengatakan kebiasaan orang percaya harus mampu menerima itu. Berhasil dan gagal hidup bersama Tuhan. Ayo anak muda, bagaimana? Ayub mengatakan, nama pahit, nama tubuh, maningon pujalo do, ibagas Tuhan. Baru kita lihat juga disebut di sini bahwa Ayub itu hadir sebagai orang yang tetap optimis, berjuang penuh kesabaran, tidak gampang menyerah. Dan ini sering kegagalan kita. Saat kita menderita, saat kita gagal, kita langsung menyerah. Tapi Ayub tetap optimis dan berjuang dalam kesabaran. Meninggal anaknya, habis hartanya, sakit penyakit juga di tubuhnya, dan saudara-saudaranya juga tidak menopang tapi menghancurkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ayub berjuang dengan optimis, dengan kesabaran. Inilah gaya baru. Inilah budaya yang dikritisi. Kalau budaya di zaman ini yang perlu kita kritisi, sering langsung apatis, pesimis, menyerah saat ada penderitaan, atau bersungut-sungut. Tapi bolehkah kita ambil budaya baru? Kebiasaan orang beriman seperti Ayub, dia tetap sabar dan optimis menghadapi tahapan penderitaan itu. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di ayat terakhir daripada khotbah kita ini, buah kesabaran daripada Ayub itu, buah ketaatan daripada Ayub itu, buah daripada ketekunan Ayub itu. Dijelaskan dalam khotbah kita ini bahwa di ayat 10 dikatakan Tuhan pulihkan kembali kehidupannya berlipat-lipat ganda. Bahkan disebut anak-anaknya lah yang tercantik seluruh daerah itu, dan hartanya juga berlimpah, dan umurnya juga dipanjangkan oleh Tuhan, sehingga dia boleh semakin melihat karya Tuhan sampai keturunan yang keempat. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak hal kebiasaan buruk, banyak hal budaya-budaya yang buruk
banyak hal yang punya beban, masih banyak hal yang sakit penyakit, masih. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan, sehingga saat menderita, saat gagal itu, adukan kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini Tuhan berkati kami melalui firman, Engkau pulihkan kami seperti bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan hadir mengkritisi kebiasaan-kebiasaan buruk kami, bagaimana kami menghadapi penderitaan. Sering Tuhan kebiasaan buruk kami menghadapi penderitaan membuat kami hancur, tidak bertahan, tidak menjadi pemenang seperti Ayub. Dan sering juga budaya di dalam kehidupan kami sebagai sahabat, seperti sahabatnya Ayub, tidak menopang, tapi justru menghakimi. Tapi hari ini Tuhan, kami mampu Tuhan kritisi budaya kebiasaan-kebiasaan yang dalam hidup kami, sehingga kami boleh hadir sebagai saudara, sebagai sahabat yang saling menopang. Untuk itu Tuhan, kasih-Mu yang selalu memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin merasakan kasih berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang kurang sehat, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami berdoa kepada para lansia. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami juga yang terbeban situasi ekonomi karena situasi COVID ini. Semua ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terimalah doa permohonan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah
dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam mapataganup. Jadi onma panorangion pasal Minggu Naroh tongdo hita merekaman kebaktian tak. Cuman ijai maholi iperingati hita hari ulang tahun kuriata na pa 50 tahun kon. Ya biasa anggo berulang tahun hita irawan hita do. Cuman halani butuh hita rombang halani pandemi COVID berkebaktian pe hita sistem rekaman.
ya berkebaktian di rumah tene. AGP tong do malas uhur tak boy hitaman diuti kebaktian di rumah. AGP melalui rekaman. Jadi merdingat ulang tahun kuriata na 53 tahun kon bani tahunon perlu dotong AGP hitalang merminggu perlu dotong biaya untuk operasional gereja tahun. Ya, jadi bani perayaan ulang tahun Holy ipadas kedua sektor hubani haganup kuria amplop ya amplop bagal niuhur ta untuk ulang tahun kuriata napa 50 tahun konai aima gunani untuk biaya operasional gereja pakon ya songon kewajiban tahu resort kewajiban tahu kantor pusat tene. Jadi aima Arab uhur nami malas uhur ta doma 50 tahun kuriat tahun. Jadi marhitehon ulang tahun ta bani minggu naroh aima halani malas ni uhur ta Arab duhur nami ase iban hitama galangan napatuluhon aima galangan bagal ni uhur ipa masuk hubagas amplop na ipadas ketua sektor tabe sektor sada dua tolu janah rodo holi ketua sektor mangalopai hurumah tabe untuk istorhon hu bendahara kuriata. Jadi selamat merulang tahun mahita bani bigunaroh idi hitama kebaktian ulang tahun kuriata na 53 tahun kon. Saya Tuhan tamatong mamasu-masu segala horjata dan Tuhan tamatong-tong memberi kesehatan hubata ganup. Sonaima terima kasih. Salam mabata ganup.